Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tugas proyek akhir, yaitu pembuatan aplikasi menggunakan Android Studio. Kami beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Aditya Dwi Nur Cahyo dengan NIM 23050900 dari Universitas Yatsi Madani dan Prodi Ilmu Komputer, dan teman saya Diah Indriani dengan NIM 23050938 dari Universitas Yatsi Madani, Prodi Ilmu Komputer. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan Android kami, yaitu berupa aplikasi yang akan dibacakan oleh teman saya, Diah Indriani. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang Android Studio. Android Studio tersendiri di sini ada perangkat lunak yang digunakan oleh para pengembang atau disebut dengan developer untuk membuat, mengedit, menguji, dan membangun aplikasi Android. Di dalamnya sudah tersedia berbagai fitur dan tools yang lengkap untuk mendukung proses pengembangan aplikasi berbasis Android, baik untuk smartphone, tablet, hingga perangkat wearable seperti smartwatch. Selanjutnya yaitu apa itu activity? Activity tersendiri adalah komponen utama dalam aplikasi Android yang mewakili satu layar dengan antarmuka pengguna UI. Setiap tampilan atau halaman yang dapat dilihat dan berinteraksi oleh pengguna biasanya diwakili oleh satu activity. Bisa diibaratkan seperti halaman dalam sebuah buku atau form dalam aplikasi desktop. Selanjutnya yaitu main activity. Main activity adalah activity utama atau halaman awal dalam aplikasi Android, yaitu komponen pertama yang dijalankan saat pengguna membuka aplikasi seperti halaman beranda atau spot screen, tempat kita mulai membangun logika dan antarmuka pengguna aplikasi. Selanjutnya yaitu Android Manifest.xml. File ini adalah file konfigurasi utama aplikasi Android yang berfungsi untuk pertama, menentukan nama paket aplikasi, kedua, mendaftarkan semua komponen aplikasi seperti activity, yaitu halaman, service yaitu layanan latar belakang, broadcast receiver yaitu penerima pesan sistem, content provider yaitu pengolah data. Yang ketiga, mengatur izin permissions yang dibutuhkan seperti akses internet atau kamera. Keempat, menentukan versi SDK, minuman, dan target. Terakhir yaitu menetapkan main activity sebagai pintu masuk aplikasi. Selanjutnya itu Java atau Kotlin. Folder ini berisi kode sumber aplikasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman Java atau Kotlin, termasuk semua logika bisnis, logika tampilan, dan kode pengujian, yang terdiri dari yang pertama kelas utama seperti main activity, fragment, editor, dan lainnya. Yang kedua, kode ditulis dalam bahasa Java atau Kotlin sesuai pilihan developer. Yang ketiga yaitu termasuk juga unit test dan instrumen test untuk pengujian aplikasi. Keempat, disinilah logika bisnis, pengendalian, tampilan, UI logit, dan interaksi antar komponen ditulis. Selanjutnya yaitu res atau resources. Folder ini menyimpan semua resource non-kode aplikasi seperti yang pertama layout, berisi file XML untuk mendesain tampilan antarmuka UI aplikasi, contohnya activity main.xml. Yang kedua, Dropdown, yaitu berisi gambar, icon, shape, dan aset visual lainnya. Bisa berupa PNG, SVG, atau file XML vector. Yang ketiga, value, menyimpan nilai-nilai yang digunakan bersama seperti strings.xml sebagai teks yang ditampilkan, color.xml sebagai warna, style.xml sebagai tema dan gaya tampilan. Yang terakhir yaitu map, berisi ikon aplikasi, IC, launcher dalam berbagai ukuran relasi, digunakan untuk tampilan optimal di berbagai perangkat Android. Selanjutnya itu Grindel Scripts. Folder ini berisi file build yang digunakan untuk mengonfigurasi proyek dan modul aplikasi. File-file ini mengelola dependensi, versi, dan pengaturan komplikasi. Terakhir yaitu ada aset. Folder ini berisi file aset tambahan seperti font, data, atau file lain yang dibutuhkan
dihubungkan oleh aplikasi. Contohnya, di sini ada file font khusus, file data sebagai JSON, CSV, atau XML. Selanjutnya ada file HTML, audio, atau file konfigurasi lainnya. Terakhir yaitu akses file ini menggunakan asset manager dari kode Java atau Kotlin. Terima kasih. Oke, saya Ditya dengan saya di sini akan menjelaskan tentang codingannya ya, codingan dari aplikasi itu sendiri. Di sini saya menggunakan tiga yaitu pertama main activity, lalu ada detail activity, dan untuk menampilkannya yaitu menggunakan layout yaitu XML. Kita bahas dari main activity-nya dulu. Jadi dalam codingan main activity ini berisikan tentang codingan untuk menghubungkan semua activity yang ada di project agar ketika kita pencet saling menghubungkan. Lalu di sini ada main activity. Main activity ini untuk mengatur tampilan utama. Di sini ada menjelaskan karya Aditya. Ketika saya pencet button karya, dia akan menampilkan biodata dari karyanya itu sendiri. Seperti di sini. Dan di sini juga di sini juga ada mengatur button navigatornya. Jadi di bawah tampilan detail activity terdapat ada namanya button navigasi. Dan ketika salah satu pencet, button navigasinya akan muncul sesuai apa yang kita pencet. Misalkan kita milih education, maka akan menampilkan pendidikan. Lalu di sini ada konten, akan menampilkan konten. Untuk upload dia akan menunjukkan tentang Aditya. Lalu di sini ada penjelasan layout. Ya, jadi saya layoutnya itu menggunakan XML. Jadi di sini codingannya untuk mengatur desainnya. Jadi saya menggunakan scroll view untuk bisa di scroll, liner out untuk membuat kotak. Lalu di sini ada image. Saya menggunakan image dia masing-masing ya. Ada foto dia juga, ada foto saya, tergantung apa yang kita ubah. Ada tampilan detail seperti ini, kotaknya seperti ini tampilannya. Sama aja ya codingannya, cuma hanya berbeda tampilannya saja. Lalu ada di sini, ini main activity-nya itu tampilan utama. Jadi saat kita membuka aplikasi, yang tampilan utama itu yaitu ini main activity-nya ini sendiri. Tapi saya menggunakan dua kode profil ya, yaitu dia dan Aditya. Ketika dia dipencet, maka akan muncul berupa detail-detailnya dari itu sendiri. Lalu di sini ada pendidikan, tampilan pendidikan. Nah ini batang navigasinya ya. Pendidikan dan tentang. Di dalam tentang ada tentang saya ada keahlian, tujuan dan harapan, aktivitas dan pengalaman dari kitanya sendiri. Dan untuk mengatur pembuatan button navigasinya kita menggunakan button left di folder left di bottom menu. Ya, ada profil, pendidikan, kontak dan tentang. Lalu di sini saya menambahkan juga logo. Ya, logo untuk tampilan di awal tampilan aplikasinya itu sendiri. Selanjutnya value string. Jadi saya mengubah nama aplikasinya itu menjadi portofolio saja. Untuk mengubah nama aplikasi saat install. Selanjutnya sudah.
Itu saja dari saya, selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.